Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rosi, akhiran NIM 139. Pada kali ini video ini bertujuan untuk menjawab soal-soal yang ada di ujian tengah semester pada kali ini. Baik, langsung saja. Yang pertama terkait isi dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, isi dari pasal tersebut yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu mengakui adanya masyarakat hukum adat, adanya desa, dan mereka itu dilindungi oleh undang-undang tersebut. Maksudnya secara konstitusi kita di undang-undang itu diakui dengan jelas dilindungi hak-haknya. Kemudian tujuan pengaturan dari desa melalui perundang-undangan yaitu untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul kearifan lokal. Artinya desa sebagai yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sendiri diakui secara sah, dan konstitusi paling tinggi kita itu mengatur akan hal itu. Kemudian perihal hukum adat juga dilindungi di dalamnya. Maksudnya hukum adat yang mempunyai kearifan lokal dan hukumnya sendiri itu diakui secara sah oleh konstitusi kita. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu desa, berikan pendapat saudara tentang definisi desa dalam sistem pemerintah NRI serta penjelasan tentang desa adat. Begini, desa dalam sistem pemerintahan NKRI adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional. Jadi desa itu adalah sistem pemerintahan yang paling awal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian desa itu sendiri ditentukan oleh hak asal usul mereka, wilayah, dan lain-lain. Kemudian terkait desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat yang tetap menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan adat istiadatnya. Artinya desa adat itu sendiri punya aturan yang mengikat walaupun tidak terkodifikasi langsung dengan undang-undang. Jadi di setiap daerah ataupun di setiap desa adat mempunyai aturannya masing-masing dan diakui oleh negara. Jadi mereka itu dihormati dalam sistem pemerintahan kita sepanjang adat dan istiadat itu masih hidup di masyarakat itu sendiri. Kemudian beralih pada soal yang nomor 3, berikan pendapat saudara bagaimanakah kedudukan desa sebagai subjek pembangunan, berikan contohnya di desa saudara masing-masing. Desa merupakan subjek pembangunan karena desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di wilayahnya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Artinya kedudukan desa itu adalah kedudukan yang sangat fundamental dalam pembangunan desa itu sendiri, dan juga salah satu pembangunan negara ada titik tumpunya ada di desa, baik itu pembangunan sarana prasarana yang ada di desa. Seperti yang paling jelas sekarang di desa itu tidak ada yang namanya tempat pembuangan sampah. Rata-rata desa sekarang itu sangat kekurangan akan hal itu. Jadi mereka itu buang masih ke yang namanya lembung kalau di Madura, kemudian ada juga yang langsung buang ke sungai yang dapat mengotori lingkungan. Contoh dari pembangunan itu sendiri yaitu pelaksanaan program pembangunan jalan dan irigasi. Contoh kalau di rumah saya itu contoh pembangunan sungai, yang dimana sungai itu kan sebelumnya sudah dibangun, akan tetapi seiring berjalannya waktu tergerus oleh usia akhirnya terkikis, kemudian dibangun kembali oleh pemerintah agar
sumber air di rumah itu terawat gitu. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana untuk pembinaan kemasyarakatan di desa. Kewenangan di desa itu pertama mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan berdasarkan kewenangan berskala lokal, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, kemudian kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh pembinaan kemasyarakatan yang sering terjadi di desa itu adalah pemuda desa, Karang Taruna Desa, di mana ada banyak pemuda berkumpul untuk melakukan pelatihan, melakukan pembangunan kecil-kecilan kayak usaha mini, mikro, makro, karena perkembangan usaha di desa itu mulainya dari anak-anak muda kebanyakan. Contoh, kalau di desanya berpotensi untuk mengembangkan desa wisata, maka banyak sekali pemuda-pemuda yang mengembangkan desa wisata itu sendiri. Contoh, desa wisata itu kan nggak selalu identik dengan yang namanya tempat yang bagus, akan tetapi kalau di desanya itu ada yang namanya tradisi yang bagus kayak kayak batik, kayak sistem pengelolaan pertanian yang bagus, sistem irigasi yang bagus dan bersih seperti di Bali. Bahkan di Bali itu irigasinya mereka itu dari saking bersihnya mereka mengelola ikan di